sebagaimana Sundaland, ya kan, kemudian ajaran Sundayana, ya kan, semuanya bersumber atau berasal dari Sunda, gitu loh ya. Dan ini akan terulang kembali. Ya. Nah, kalau sang intinya ataupun sang Rabbul Alamin yang merupakan inti dari seluruh manusia, juga seluruh makhluk yang ada di kehidupan bumi alam ini, keberadaannya di Pulau Jawa, ya kan. Nah, tentunya kan secara otomatis Pulau Jawa ini akan menjadi pusat sentral perputaran energi alam semesta, gitu kan. Insun Rahayu Balaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Imas Dewi Larasati. Masih bersama narasumber tercinta kita, beliau Kang Raga. Kang Raga. Selamat malam, Kang Raga. Selamat malam. Sehat selalu. Puji mana. Pastinya tambah bahagia, tambah keren, dan tambah luar biasa. Puji mana. Dan kami selalu mendoakan juga pemirsa setia channel Prabu dan Ratu selalu bahagia, tambah keberkahannya, dan banyak-banyak pula rezekinya yang datang, Kang Prabu ya. Amin ya robbal alamin. Nah, baik pemirsa, pada kesempatan hari ini saya akan menanyakan sesuatu hal yang sangat penting buat pemirsa pahami juga kepada Kang Prabu. Kang Prabu ya. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama saja, Kang Prabu ya. Siap. Nah, Kang Prabu, dalam tayangan kemarin Kang Prabu menyampaikan bahwa alam bumi ini sedang punya gawe besar. Betul. Di antaranya adalah mau menjadikan Pulau Jawa ini sebagai pusat peradaban dunia. Sehingga Pulau Jawa ini harus disucikan. Nah, ini pertanyaannya, Kang Prabu. Siap. Atas dasar apa Pulau Jawa menjadi pusat peradaban dunia? Mangga, silahkan Kang Prabu. Siap. Kemarin juga sudah disampaikan bahwa Pulau Jawa ini adalah jiwa, ya. Jiwa. Jadi Jawa ini identik dengan jiwa, gitu loh ya. Dari segi katanya ya, itu Jawa mendekatin dengan jiwa, ya. Yang artinya bahwa Pulau Jawa ini menjadi jiwa dari seluruh pulau-pulau yang ada, baik pulau besar maupun pulau kecil, ya kan. Baik pulau yang membentuk benua, ya, maupun pulau-pulau yang kecil-kecil sekali, ya. Pulau Jawa ini menjadi jiwanya. Ya, sebetulnya ini sudah dari dahulu, ya. Dari zaman dahulu kala itu memang sudah seperti itu, gitu kan. Namun kan ini masih menjadi sebuah misteri, ya. Menjadi misteri kehidupan di bumi alam ini, ya. Satu alasannya itu. Yang kedua, ya, bahwa perwujudan dari sang Rabbul Alamin atau sang guru sejati atau sering juga disebut dengan bocah angon, ya. Ini keberadaannya di Pulau Jawa. Ya, keberadaannya di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat, ya kan. Sukunya suku Sunda, gitu loh, ya kan. Suku Sunda, ya. Jadi sejarah peradaban umat manusia sendiri ini berawal dari Sunda. Ya. Sudah banyaklah literatur yang menyatakan hal itu, ya, yang menyampaikan kebenaran itu, ya, sebagaimana Sundaland, ya kan, kemudian ajaran Sundayana, ya kan, semuanya bersumber atau berasal dari Sunda, gitu loh, ya. Dan ini akan terulang kembali, ya. Nah, kalau sang intinya ataupun sang Rabbul Alamin yang merupakan
inti dari seluruh manusia, juga seluruh makhluk yang ada di kehidupan bumi alam ini, keberadaannya di Pulau Jawa, ya kan? Nah, tentunya kan secara otomatis Pulau Jawa ini akan menjadi pusat sentral perputaran energi alam semesta, gitu kan? Akan menjadi pusat peradaban dunia, gitu loh ya. Pusat peradaban dunia, karena dunia akan ditata ulang, akan diriset, ya kan? Akan ditata ulang, ya. Jadi kalau di riset itu, kalau handphone itu kan kembali ke setelan pabrik, ya. Kembali ke setelan pabrik, gitu loh. Jadi segala sesuatunya dikembalikan lagi, ya kan? Kemurnian jati diri manusia, ya kan? Yang berasal dari Sang Rabbul Alamin, ya. Ini dikembalikan lagi jati diri manusia. Karena jati diri manusia yang ada pada saat ini, ya, 99, sekian persen, ya kan? Ini kan keluar dari nilai-nilai jati diri manusia. Betul, yang sesungguhnya, gitu loh, ya kan? Manusia betul-betul dalam kondisi yang sangat-sangat terpuruk dengan keterpurukan yang multidimensi kehidupan, ya. Sebagai indikasinya, ya, indikatornya, kalau manusia-manusia terdahulu saja, ya, kualitas jati dirinya dalam mempertahankan eksistensi hidup ini di kehidupan bumi alam ini bisa mencapai ribuan tahun, ya kan? Betul. Itu kan berkualitas sekali, ya kan? Karena hidup ini kan soal bagaimana kita mempertahankan hidup itu sendiri, ya kan? Ya. Nah, kemampuan orang-orang dahulu, ya, manusia-manusia terdahulu ini bisa mencapai ribuan tahun. Nah, sementara manusia saat ini, ya kan, kemampuan untuk mempertahankan eksistensi hidupnya, ya, rata-rata hanya 70 tahun. Ini kan mengalami penurunan ataupun kemerosotan yang sangat luar biasa. Ini dari sisi kualitasnya, ya kan, belum dari sisi kapasitas, ya, fisiknya, ya, yang dimana orang-orang dahulu ini tinggi-tinggi, ya, bahkan kemarin kita menyebutkan ada yang sampai 150 meter, ya kan? Bahkan Nabi Adam juga diceritakan tingginya sampai 30 meter. Nah, sementara manusia saat ini rata-rata ya hanya 170, 200 lah paling tinggi, 182 ada. Ya. 2 meter lah paling tingginya. Udah kita ya, paling tingginya itu 2 meter lah, gitu, ya kan? Ya, yang artinya secara fisik pun mengalami kemerosotan. Betul, jauh. Ya, kan? Dari kualitasnya, kemampuan untuk mempertahankan eksistensi hidupnya mengalami kemerosotan yang tajam, terjun bebas, ya, kan? Ya, kemerosotannya ini betul-betul terjun bebas, begitupun secara fisiknya, gitu, kan? Mengalami penurunan ataupun kemerosotan, menjadi kerdil sesuai dengan jiwanya, ya? Jiwa-jiwanya yang kerdil, gitu kan? Iya, jiwa-jiwa masyarakat saat ini kan sangat kerdil sekali, ya, ya, orientasinya rata-rata ya hanya materi saja, ya, kan? Iya, padahal materi ini merupakan kulit, ya, kulit luar, gitu loh, ya kan? Ya, yang ke dalamnya ini kan energi tentunya, ya kan? Nah, itu dasarnya itu, bahwa Pulau Jawa ini akan menjadi sentral peradaban dunia, ya, pusat peradaban dunia, ya, itu adanya di Pulau Jawa. Adanya di Pulau gitu, Jawa, ya kan? Nah, sementara pusat pemerintahan dunia itu nanti adanya di Kalimantan. Jadi ya, kan? Di disendiri-sendirikan, gitu. Iya, di IKN. Nilai kesakralannya tetap terjaga. Betul. Jadi Pulau Jawa ini betul-betul akan menjadi pulau yang sakral, pulau yang suci, ya. Makanya perlu dibersihkan, perlu disucikan. Gitu, jadi sebagai jiwa aja, jadi jiwa memang harus bersih biar kuat menampung. Iya, betul, biar mencapai kepada adab yang tinggi, itu kan harus bersih. Ya, kan? Kalau sekarang ini kan jauh dari nilai-nilai keberadaban, ya kan? Yang ada kebiadaban demi kebiadaban yang terjadi di berbagai belahan penjuru bumi ini. Betul, ya kan? Wah, luar biasa sekali pemirsa, penjelasan dari Kang Prabu, dasar yang memang Kang Prabu amat sangat meyakininya. Ya, baik, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya, Kang Prabu. Ya.
Nah, monggo. kira-kira apa saja yang akan terjadi di Pulau Jawa ini? Iya. Iya, yang namanya disucikan ya. Ini kan lebih dari sekedar dibersihkan. Betul. Ini suci. Suci. Ya. Jadi ya otomatis segala sesuatu yang kotor ya, yang tidak rapi, tidak bersih, itu kan dibuang ya kan. Ya, dibersihkan, yang tidak terpakai dibuang gitu ya kan. Ya, otomatis akan terjadi ya berbagai gejolak ya, gejolak unsur-unsur alam ini betul-betul akan terjadi ya. Gejolak lahir maupun batin ya. Siap. Jadi misalnya gejolak air ya. Dari sisi positifnya ini akan bermunculan orang-orang yang mulai menyadar, sadar, bangkit kesadarannya. Kesadarannya ya. Ini karena dia tersentuh oleh air ya kan, menyentuh ya energi air ini, di mana air ini kan bersifat menyadarkan. Betul, Ya kan? Di mana ada ya. orang yang pingsan diciprati air langsung sadar ya kan, orang lagi bengong gini kan nggak sadar dicipratin air langsung sadar, geragap gitu kan. Air bersifat menyadarkan. Banyak orang-orang yang akan tersadarkan ya, ini dari sisi positifnya ya kan. Nah, otomatis di sini kan fungsi air meningkat. Ya kan? Fungsi dari peran air meningkat. Nah, meningkatnya peran air ya secara batin tadi yang bersifat menyadarkan. Ya, menyegarkan juga, merefresh gitu kan. Merefresh nih ya, manusia-manusia ini perlu di-refresh gitu. Merefresh manusia. Nah, begitupun unsur secara lahirnya. Ya, jadi peran air secara lahirnya ini akan meningkat. Air laut otomatis meningkat. Ya kan? Nah, entah itu berupa goncangan dari gempa bumi, ya kan, ataupun goncangan dari air itu sendiri, dari kekuatan sah bandar, gitu loh ya, yang akan ikut naik juga, gitu loh ya. Nah, semoga ya lebih banyak orang yang tersadarkan, gitu kan, ya, banyak orang yang tersadarkan, ya, sehingga ya walaupun terjadi berbagai macam bencana alam, tapi tetap terselamatkan ya, karena membawa kesadaran tadi, kesadaran jati diri tadi, ya kan. Nah, begitupun dari unsur apinya, ya kan, dari unsur apinya ya secara positifnya akan banyak orang yang lebih fokus. Karena sifat api ini kan membentuk fokus, ya kan, membentuk fokus dan keberhasilan cepat ya, meraih keberhasilan secara cepat, juga membangkitkan semangat juga. Ini dari sisi positifnya ya. Karena selalu nih beriring nih antara positif dan negatif. Keseimbangan. Ya, selama peradaban sawarga Maniloka belum terwujud, positif dan negatif ini akan selalu seiring sejalan. Gitu loh, ya kan? Nah, secara lahirnya mungkin akan bermunculan gunung-gunung berapi, gunung-gunung meletus ya, erupsi ya, yang tentunya ini akan menjadi bencana ya buat orang-orang yang kufur tentunya ya, yang kufur nikmat ya, jauh dari kenikmatan ya, jauh dari rasa syukur. Nah, ini akan menjadi bencana bagi mereka. Tapi buat orang-orang yang ahli syukur, ya tentunya akan menjadi berkah. Ya tentunya dari erupsi atau meletusnya gunung ini kan banyak material yang keluar, ya kan. Nah, material dari gunung ini kan wow bermacam-macam, ya kan. Ya, bisa di situ juga banyak berlian juga, ya kan. Banyak intan juga dan material-material lainnya yang sifatnya bisa menjadi berkah ya buat orang-orang yang ahli syukur tentunya. Nah, buat orang-orang yang kufur ya sekali lagi akan menjadi bencana alam. Terkubur ya. Kan? Ini akan terjadi. Begitupun kebakaran ya. Kebakaran ini juga membakar nih ya, amarah-amarah ya dari warga masyarakat ya. Di mana ya akan menjadi pemicu amarahnya ini ya, banyaknya kerusuhan, ya kan? Banyaknya demo yang mungkin semakin anarkis, ya kan? Yang tak terkendali itu akan semakin meningkat. Gitu loh. Nah, begitupun dengan unsur
buminya, ya, gempa bumi, longsor dan lain sebagainya, dan unsur anginnya juga, ya, puting beliung, dan ya lain kan, sebagainya. tornado dan lain sebagainya, di mana unsur-unsur alam ini semuanya bangun, bangkit, aktif, berfungsi dengan daya optimal. Betul. Secara lahir Dan maupun batin, secara positif maupun negatif. Tinggal tergantung pancernya ini bagaimana Kang Prabu ya, dirinya. Tinggal bagaimana sang pengendalinya, sang avatarnya, yaitu diri manusia itu. Bagaimana dalam mengendalikan ya aparaturnya gitu loh. Ya. Ini kan aparatur ya, unsur-unsur alam tadi gitu loh, ya. Dimana pancernya ya diri kita, ya. Rajanya diri kita. Bagaimana kita mengendalikan ya unsur-unsur alam ini agar tidak menjadi gejolak, minimalnya tidak menjadi bencana bagi dirinya dan keluarganya. Ya harus pandai-pandai mengendalikan diri gitu loh, ya kan? Betul. Itu yang akan terjadi. Siap, gitu. luar biasa sekali penjelasan Kang Prabu, dapat saya pahami, dan pemirsa setia channel Prabu dan Ratu, aku rasa juga dapat memahami yang beliau sampaikan. Siap. Baik, saya bahas untuk pertanyaan yang ketiga Kang Prabu ya. Ya, siap, mangga. Nah, apakah di pulau-pulau lain juga terjadi pembersihan seperti di Pulau Jawa, Kang Prabu? Iya. Sentralnya ini kan Pulau Jawa. Siap. Di mana Pulau Jawa ini ibarat ini tempat ininya, tempat apa? Menancapkannya ya di sini ya. Tonggaknya ya, gitu tonggaknya di sini Pulau Jawa. Ya. Nah, yang lainnya ini kan yang terjauh ini justru yang dahsyat nih. Kalau terjadi goncangan kan begini. Iya, betul. Ya kan? Goncangan ini kan yang parah kan goncangannya yang terjauh ini. Betul. Kan? Iya enggak? Iya. Yang terjauh ini yang goyangannya ini makin dahsyat. Gitu loh, ya kan? Nah, sementara yang di intinya ya, ini goyangannya nggak terasa. Iya, betul, gitu loh, ya kan? Lebih cenderung ke dalam. Gitu loh, ya. Lebih cenderung membentuk yaitu tadi pencerahan, kesadaran gitu loh, bersih-bersihnya itu. Ya di mana orang Jawa ini kan dari dulu memang terkenal itu sudah ya kan. Orang yang tahu diri, orang yang santun ya kan. Ramah gitu. Itu kan iya, sudah terkenal dari dulu seperti itu. Ya. Makanya akan jauh lebih ke dalam gitu loh. Ke dalam di situ. Ya. Ya mungkin sedikit goyangan, sedikit stres ya kan, wajar ya. Stresnya buat penyadaran yang Iya, buat penyadaran. Siap. Nah, justru yang lebih parah sekali lagi yang jauh gitu loh ya. Yang jauh ya. Jadi yang ada di sekitar pulau-pulau Jawa ya otomatis terdampak juga. Dan yang namanya bersih-bersih ya kan, ya debunya itu kan keluar. Ya kan, kotorannya ini kan keluar dari Pulau Jawa. Nah, ini dampaknya ke pulau-pulau yang lainnya gitu loh ya kan. Baik pulau besar maupun pulau kecil sekali lagi. Pulau yang membentuk benua maupun pulau-pulau yang memang pulau-pulau kecil gitu. Itu akan terdampak. Ya. Imbas dari bersih-bersihnya Pulau Jawa ini gitu loh ya kan. Justru ini akan lebih parah sekali lagi secara lahirnya gitu loh kan. Nah, batinnya ya itu akan mengarah ke penyadaran, ke jiwa tadi, ke Jawa tadi ya. Makanya kan ya ada pepatah kan, orang Jawa itu jangan hilang Jawanya. Jangan hilang Jawanya, bahaya itu kan gitu. Ya dalam arti jangan sampai kehilangan jiwa Jawanya biar gitu terselamatkan Kang Prabu. Bener. Ya pantesan Kang Prabu, banyak juga yang bilang loh Kang Prabu, ini Indonesia paling adem ayem, yang lainnya bencana sudah siap-siap. Betul. Ya kan? Tadi pemirsa Kang Prabu menjelaskan ya bahwa memang Pulau Jawa ini kalau terjadi yang namanya bencana seperti yang sudah tersebar di media sosial juga ya, nah itu dampaknya tidak begitu besar seperti yang ada di sekitar, karena sangat jelas ya Kang Prabu tadi menyampaikan. Nah, pantas juga Kang Prabu ya, kalau itu banyak yang menyoroti bahwa Indonesia ini kenapa sih tenang-tenang saja, yang lainnya saja sudah mempersiapkan bunker, nanti kalau ada bencana makanannya pemerintahnya sudah mempersiapkan, apa saking pedenya gitu kan Prabu? Karena memang Nusantara ini kan wilayah inti, ya kan, wilayah inti ini ya akan cenderung ke dalam, gitu kan, ya berbagai macam gejolaknya itu justru di dalam, gitu loh, ya. Di dalam akan membentuk satu kesadaran, gitu loh, ya kan. Nah, sementara yang jauh ya dari wilayah inti, jauh dari Nusantara, ya berbagai macam gejolak, bencana secara fisiknya itu akan jauh lebih terasa gitu loh, daripada di wilayah Nusantara itu sendiri gitu ya alasannya. Ya, kan? Ya gejolaknya itu ya
gejolak kemanusiaan lah kalau di pulau di wilayah NKRI ini ya kan? Wilayah kemanusiaan kerusuhan ya kan, ya yang dalam hal ini ya membentuk kesadaran juga ya kan, karena banyaknya manusia-manusia yang sadar akhirnya kepada protes ya kan? Ya, dengan ketidakadilan, dengan ketidakbenaran, dengan segala bentuk kebiadaban, ini kan pada protes, pada unjuk rasa gitu loh ya kan, ya dalam rangka untuk menata diri tadi. Siap ya. Itu ya gitu mungkin loh. Kalau yang terlihat ya, yang suka rusuh-rusuh itu ya yang di perkotaan-perkotaan yang kamera itu dapat terpantau kan Prabu ya. Tapi di masyarakat pedalaman, yang santun-santun tanpa ada konflik masih banyak kan masih Prabu ya. Banyak. Jadi mereka berdiam diri bermujasemedi di tempatnya, begitu kan Prabu ya. Sebagai penyeimbang. Penyeimbang. Itu bagian dari gerak dari sang ilahi juga. Betul gitu kan Prabu. Membentuk keseimbangan atas alam ini. Gitu. Betul, itulah ya, kan? Rahasianya Nusantara bisa setenang ini. Betul, karena memang sekali lagi ini wilayah inti. Ya. Baik. Kita lanjut pertanyaan yang berikutnya Kang Prabu ya. Siap. Nah, kira-kira berbagai gejolak dan bencana alam tersebut akan berlangsung berapa lama Kang Prabu? Ya, tidak terlalu lama. Tidak ya, jangan lama-lama. Tidak terlalu lama. Ya paling lamanya 2 tahun. 2 tahun. Kang Prabu. 2 tahun ya. Jadi dari mulai dilantiknya beliau ya Presiden Bapak Prabowo ini kan, ya, itu gejolaknya itu kan luar biasa itu. Pasti ya kan, yang namanya juga proses penyelarasan kan, proses adaptasi ini kan memang luar biasa gitu kan. Nah ini akan menimbulkan berbagai macam gejolak dan bencana, ya kan, sampai betul-betul nanti ya terwujudnya kemakmuran ya, mulai ada kepastian lah ya, kepastian jaminan kemakmuran ini mulai mereda gitu loh ya kan. Yang kemarin kita sampaikan ya, terwujudnya kemakmuran ini maksimalnya di tahun 2027 gitu loh ya kan. Nah, sudah ada jaminan kemakmuran seperti itu, mulailah mereda gitu. Berarti lebih cepat dari perkiraan para pakar kan? Iya gitu. Kan perkiraannya kan masih jauh gitu Kang Prabu. Enggak ya? Lebih cepat siap ya, karena ini proses akselerasi ya. Siap, Rabbul Alamin sendiri yang turun tangan gitu ya, sang bocah angon ya. Buktinya IKN juga perkiraan lama ternyata sudah luar biasa. Ternyata kan, lebih cepat. Lebih cepat. Baik. Kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya yang terakhir ini Kang Prabu. Nah, apakah berbagai gejolak dan bencana alam yang akan terjadi tersebut bisa dicegah? Dengan cara apa Kang Prabu bila bisa dicegah? Mangga silakan. Ya, sejauh ini kami dari keilmuan akhir zaman, keilmuan Syekh Bandar Karimadi ini secara konsisten ya, terus melakukan olah jurus penyelarasan alam ya kan, dalam rangka untuk menekan untuk meminimalisir ya terjadinya berbagai macam bencana alam yang luar biasa. Ini kita coba minimalisir gitu dengan olahan gerak jurus penyelarasan dengan alam ini. Nah, tentunya semakin banyak yang mengolah mengolah jurus-jurus Syekh Bandar Karimadi ini akan semakin memperkecil ya kan, dampak-dampak dari berbagai macam bencana alam ini akan semakin kecil, akan minimalis. Makanya ya kita menghimbau kepada warga masyarakat ya kan, karena ini kan formulanya sudah jelas gitu kan. Tinggal masyarakat itu berperan serta ya kan, bergabung di keilmuan Syekh Bandar Karimadi, terus sama-sama mengolah jurus-jurus Syekh Bandar Karimadi, ya pasti dapat diredam gitu. Berbagai macam gejolak dan bencana alam ini dapat diminimalisir gitu, ya kan? Iya, sehingga korban jiwanya ini semakin minimalis, semakin kecil gitu. Diperbanyak kesadarannya Kang Prabu ya. Diperbanyak kesadarannya. Ya, minimalnya masyarakat ya bermujasemedi lah. Banyak-banyak bermujasemedi ya kan, khususnya menjelang tidur, coba untuk bermujasemedi, ingat kepada leluhurnya, ingat kepada Rabbul Alamin, ingat kepada alam ini ya, jasa-jasa sedulur papat kalimau pancer, air, api, tanah, angin ya kan. Nah, dengan bermujasemedi ini akan membantu untuk meminimalisir ya kan, daripada pikiran itu ngambang nggak karuan ya kan, mending dipakai bermujasemedi. Tidur gitu diniatkan bermujasemedi juga bagus Prabu ya. Iya, seperti itu ya. Itu akan meminimalisir
ya, terjadinya berbagai macam bencana alam yang dahsyat. Tetap bencana alam akan terjadi, tapi dampaknya ini akan semakin kecil, gitu ya. Ya, karena itu suatu proses penyeimbangan untuk penyadaran global universal, Kang Prabu ya. Baik Kang Prabu, saya rasa untuk penjelasan Kang Prabu sangat jelas ya. Dan semoga apa yang beliau sampaikan ini dapat dipahami oleh pemirsa setia channel Prabu dan Ratu. Saya rasa cukup dulu Kang Prabu ya untuk perjumpaan kita pada malam hari. Sekali lagi hatur nuhun Kang Prabu. Baik pemirsa, untuk perjumpaan kita pada malam hari ini saya rasa cukup di sini dulu ya. Nanti lain waktu, lain kesempatan kita akan bahas dengan tema-tema yang tentunya lebih luar biasa lagi. Hatur nuhun, anukan suhun, salam segala salam. Insun rahayu, balarea waluya, asma pangestu, hibar pangriksa.